Pak Surya berpolitik secara presisi terukur. Mungkin kalau bagi Pak Surya mimpi saya jadi presiden itu waktu ikut konvensi Golkar 2004. Kalau sekarang ya udah saya menjadi agen transformasi regenerasi aja kata Pak Surya. Jadi memang apa yang dipertaruhkan Surya Paloh itu melawan matahari, melawan nama Surya Paloh itu sendiri. Ngapain kita terima uangnya? Kita jadikan aja dia jadi loyalis partai, suruh dia maju nanti. Jadi ini cara berpikir yang out of the box dan tidak banyak orang yang berani melakukan ini karena berpikir jangka pendek saja. Surya Paloh karena dia sudah lama berpolitik, penciumannya berbeda, dia mampu melakukan hal itu. Mana sih orang buat partai tidak mau jadi calon presiden, tidak mau kekuasaan untuk dirinya, tapi memberikan tiket yang dia punya kepada untuk orang lain. Untuk orang lain. That's good. Jadi pertanyaannya kenapa Ganjar? Ganjar adalah satu, Pak Jokowi juga kader partai kan? Artinya kan dia tidak asosiasi yang begitu kan, bahasanya Ganjar adalah kader partai, exactly benar. Tapi kan dia tidak asosiatif, ucuk gitu loh, Bung. Nah, kan politik kan selalu bicara representasi, gitu. Nah, yang kedua bukan kali pertama juga kita mengusung kader partai ya, dan kita tidak ingin menasdemkan juga, gitu. Ridwan Kamil kita usung, Bung. Ternyata masuk Golkar, belum ya? Belum. Itu terserah dia lah. Tapi artinya komitmennya cuma 3 waktu itu, Bung. Pertama, bagaimana tidak masuk partai mana-mana. Itu tertulis dan ditandatangani Pak Surya dan RK. Dan dia lakukan itu sampai sekarang, so far. Yang kedua, menjadi benteng Pancasila. Karena waktu pilkada itu kan kita gila-gilaan. Efek dari Jakarta kan. Yang ketiga, mendukung Jokowi sebagai calon presiden. Itu fakta perjanjiannya. Dan ketika kita mendukung Pak Jokowi kan beliau kader partai. Jadi kader PDIP. Ya harusnya memang kalau perspektif saya, ya kader partai yang punya banyak stok kader harusnya tersanjung. Karena kami mampu mengapresiasi jenengan hebat loh. Partai jenengan juara loh. Jadi dalam konteks seperti itu kami memberikan apresiasi kepada kader-kader yang sifatnya kader-kader bangsa. Mereka sudah beyond tidak hanya milik partai. Walaupun kader partai ya kita bisa mengutip banyak hal lah. Bung Karno juga pakai kutipan yang sama. My loyalty to my party, my loyalty to my country began when my loyalty to my party end. Itu kan semua orang kutip itu. Nah, that's why kenapa perspektif seorang Surya Paloh republikanisme. Ya udah, kita ini berpolitik dalam posisi high politik. High politik itu adalah politik untuk negara dan bangsa. Low politik itu baru kontestasi partai. Ini kan pilpres.
Yang kita urus ini negara bangsa. Sekian banyak rakyatnya. Dan itu beyond dari proses-proses yang memberikan sekat-sekat. Ya, dalam hal itu imparsialitas menjadi utama. Jadi preferensi kami murni karena mereka adalah putra-putra terbaik menurut hemat kami. Dari survei-survei dan dari kajian kualitatif yang kami lakukan. Bung, orang yang paling orang juga bertanya-tanya, Nasdem ini kan luar biasa perkembangannya ya. 2 kali baru ikut pemilu. Ya. Tetapi yang kedua ini sudah 59 kursi dan nomor 4. Ya. Ya kan? Setelah PDIP, kemudian Golkar, Gerindra dan Nasdem. Kok Surya Paloh kok nggak nyalonkan diri sebagai presiden seperti halnya ketua-ketua umum partai yang lain? Ya. Ini karena kita ngobrol bukan di tempat yang limited waktunya. Iya. Nah, kita bisa agak sedikit cerita santai secara lebih komprehensif. Iya. Ada salah seorang yang Bung dari lembaga yang top ya mempropos pada Pak Surya. Pak Surya kalau bangun partai, Pak Surya declare aja dulu jadi capres, nanti elektabilitas partainya ngikutin elektabilitas Pak Surya. Itu di awal-awal Nasdem dirikan 2009, 2010. Pak Surya bilang, saya ingin membangun institusionalisasi politik. Ya, Pak Surya berpolitik secara presisi terukur. Mungkin kalau bagi Pak Surya, mimpi saya jadi presiden itu waktu ikut konvensi Golkar 2004. Kalau sekarang ya udah, saya menjadi agen transformasi regenerasi aja kata Pak Surya. Jadi memang apa yang dipertaruhkan Surya Paloh itu melawan matahari, melawan nama Surya Paloh itu sendiri. Kenapa? Yang lain kan buat partai dengan posisi standing dia nyapres. Walaupun nih Bung, saya yang belajar sosiologi politik, terjadi pergeseran sosiologi politik pasca runtuhnya Soviet Union dan runtuhnya tembok Berlin. Politik yang ideologi itu, kalau dulu kan kita kata Iwan Fals kan, kita nggak kenal siapa budak nih, terus kita cucu aja dia. Kita harus tertib, birokratik, melalui mekanisme yang jelimet, lapor partai ini. Kalau sekarang saya kenal Bung Refli Harun, dia calon presiden, ngapain saya harus lewat partai? Saya kontak dia aja langsung. Jadi politiknya sangat cair dan base-nya itu figuritas. Personifikasinya tinggi sekali. Nah, Surya Paloh tidak mau melakukan itu. Surya Paloh tetap membangun partai. Karena yang saya ingin lakukan, partai ini didirikan bukan untuk 3-4 kali pemilu, tapi bagaimana menjadi agen perubahan. Nah, itulah pertaruhan besarnya. Nah, yang kedua, kenapa dia mendapatkan suara yang signifikan? Nah, Bung gini, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Kalau di apple to apple kan sama PDI Perjuangan, sama Golkar, sampai kapanpun yang namanya Fulham ini nggak bisa juara lawan City, lawan MU dan lawan Liverpool. Walaupun kipernya Edwin van der Sar diambil juga akhirnya. Tapi buangan Juventus. Oleh MU, buangan Juventus. Juventus dibeli Fulham, dibeli sama MU. Jadi strateginya ada seperti membangun Manchester City atau Real Madrid. Dia harus menjadi partai publik, partai yang terbuka. Tapi investornya gede banget tuh Manchester City dan itu. Nah, kalau ini investasinya adalah politik tanpa mahar. Oke. Politik tanpa mahar di rakyat nggak nampol, Bung. Tapi di elit, Bung bisa bayangkan bagaimana berdoyong-doyongnya orang mendaftar ke Nasdem dan menjadi sangat fanatis. Orang maju jadi bupati, maju gubernur, seperak pun tidak ada. Loyalitas itulah Pak Surya membahasakannya sebagai bentuk human investment. Ngapain kita terima uangnya? Kita jadikan aja dia jadi loyalis partai, suruh dia maju nanti. Jadi ini cara berpikir yang out of the box dan tidak banyak orang yang berani melakukan ini karena berpikir jangka pendek saja. Surya Paloh karena dia sudah lama berpolitik, penciumannya berbeda, dia mampu melakukan hal itu. Nah, ini kan cara art of politik saja. Gitu. Jadi kalau dipacu, ya nggak akan sanggup lah Bung bisa melakukan. Ini kan
lompatannya signifikan. Jadi ini cara bagaimana berpolitik secara lebih open mind gitu, open Ya strategi. kalau kemarin kan dengan 10 partai, Nasdem urutan ke-9 di atas Hanura kalau tidak salah. Waktu di tahun 2014. 14. Nomor 7. Nomor 7 ya? Ya. Di atas siapa? Di atas Hanura, di atas P3. Oh, di atas P3? Ya. Tunggu dulu. PAN itu di atas kita atau enggak ya? Kita 36 kursi. Oke. Nomor 7 Nasdem. Nomor 7 Nasdem. Dari 10 partai. Oke. Nah, sekarang nomor 4. Dari 9 partai. Ya. Yang jelas jumlah kursinya naik ya. Dari 36 jadi 59. Walaupun jumlah kursi DPR naik juga. Oh, ya kursi DPR naik 15. Iya, oke. Dari 560 jadi 575. 575. Oke, Bung. Coba kita lihat ini ya. Gini. Hari baik, bulan baik, ya, waktu yang baik. Kapan kira-kira itu barang? Tadi Pak Surya berbicara pada kami, ngajak diskusi ya. Biasanya kalau sama Pak Surya itu kan sama seperti Bung Karno gitu ya. Yeah. Pagi itu sambil coffee morning gitu. Yeah. Ngobrol semua gitu. Jadi tentu kami sebenarnya ingin mengantitesa politik last minute. Yeah. Kenapa nama diumumkan? Yeah. Kenapa koalisi dibangun? Tapi ini kan bertepuk nggak mungkin sebelah tangan, Bung. Kami kan tentu gara-gara 20%. Exactly. Dan kemudian kita kan nggak mungkin sok-sokan. Iya. Kita harus tetap rendah hati, alon-alon asa kelakon, sambil membaca arah angin juga. Oke. Kalau angin puting beliung, rusuh kita semua. Nah, prosesnya ini tentu yang kita lakukan sekarang adalah ta'aruf dengan semua partai. Nasdem sejauh ini tidak punya handicap dengan partai manapun. Baik kanan maupun kiri? Ya, semua. Oke. Karena apa, Bung? Ini kan keniscayaan. Iya. Di luar PDI Perjuangan semua harus berkoalisi. Iya. Terus ada yang bilang, kami harus satu visi, satu misi. Itu kan hebat betul mereka itu. Visinya pragmatis saja. Oke. Ada orang mengatakan, ini pilihan Nasdem ini kan ke kanan atau ke kiri. Memang kurang tepat kalau saya mengatakan ke kanan itu ke koalisinya PKS, ke kiri itu ke koalisinya Pak Jokowi. Tapi oke lah, biar memudahkan identifikasi aja ya. Kalau ke kanan kan bersama dengan Demokrat, PKS ngusung presidennya Anies, kan begitu. Wakilnya akan ditentukan. Kalau ke kiri bersama KIB, ya kan ngusungnya Ganjar. Syukur-syukur PDIP nggak ikut, kira-kira begitu kan? Karena gara-gara partai sombong ini jadi agak panas-panasan juga sedikit ya kan. Ini di Refli Harun Channel ini banyak sekali pendukung Anies Baswedan. Kita mengadakan survei, bukan survei, polling. Kalau survei nggak benar kalau survei dibilang survei. Polling kita itu, saya tunjukkan dulu Bung ya, sambil polling kita itu berapa jadi tadi posisi, tapi biar real time. Jadi ada puluhan ribu yang sudah memberikan vote gitu. Itu mayoritas memilih Anies Baswedan, 80% lebih ya. Walaupun sekali lagi tidak bisa dijadikan indikator karena ini bukan survei ilmiah ya kan. Tadi kita iseng-iseng capres alternatif dari 4 nama. Gatot Nurmantio, Lanyala Mataliti, Rizal Ramli, Susi Pujiastuti. Kenapa kita sebut 4 nama ini? Karena ini nama di luar mainstream kekuasaan, ya kan? Tapi diperkirakan berminat sebagai capres. Votingnya baru tadi sore sudah 4.700 yang vote. Itu Gatot Nurmantio 73%, Lanyala Mataliti 3%, Rizal Ramli 15%, Susi Pujiastuti 8%. Jadi untuk preferensi saja. Karena Anies Gatot ini termasuk yang juga diminati kalau kita patokannya adalah yang saya lihat di RH Channel. Saya tidak tahu kenapa preferensinya muncul seperti itu kan, nggak bisa kita salahkan juga namanya. Karena algoritma itu. Iya, karena algoritma. I don't know exactly. Saya hanya menyampaikan sesuatu hal yang barangkali juga tidak representatif tapi sekedar informasi saja.